kesetiaan yang dulu dianggap sebuah kebajikan, kini berubah menjadi pengkhianatan yang tak terucapkan. Cinta yang pernah menyatu, kini hancur, terpisah oleh dua hati yang saling terjerat dalam kebingungannya sendiri. Arif menyadari, tak ada lagi jalan pulang. Semua yang ia lakukan untuk menjaga keluarga, justru meruntuhkan segala yang ia cintai. Kini, ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Di sebuah rumah yang sederhana, Arif tengah sibuk di dapur, mempersiapkan makan malam. Istrinya, Indah, baru saja pulang kerja. Namun, Arif lebih fokus pada tugas yang sudah menjadi rutinitasnya, merawat ibu mertuanya, Nenek Tuti. Indah, sayang, aku pulang. Udah makan? Arif, aku udah masakin buat kamu, tapi yang penting, makan dulu sama nenek. Nenek, makan yuk. Dia memanggil Nenek Tuti yang duduk di kursi roda di ruang tamu. Nenek Tuti. Aduh, Arif, kamu tuh baik banget. Nenek malu terus deh kamu terus ngurusin nenek. Arif, nggak usah malu, nenek. Ini kewajiban saya. Lagian nenek juga udah kayak ibu buat saya. Udah makan dulu ya, nenek. Nanti aku bantu bersihin. Arif lalu menyuapkan makanan ke Nenek Tuti dengan penuh perhatian. Sementara itu, Indah yang sudah duduk di meja makan hanya mengamati. Meskipun ia tahu Arif sangat menyayangi ibunya, dia merasa sedikit terabaikan, karena hampir setiap malam Arif lebih banyak menghabiskan waktu dengan Nenek Tuti daripada dengannya. Indah, kamu nggak capek sih? Setiap hari ngurusin nenek. Aku bisa bantu, kok. Arif, nggak apa-apa, kok. Aku senang ngelakuin ini. Lagian, aku nggak mau nenek merasa sendirian. Indah, iya, aku tahu. Tapi jangan lupa, aku juga butuh perhatian kamu, loh. Kadang aku merasa, kamu lebih dekat sama nenek daripada sama aku. Arif tersenyum, mencoba meyakinkan Indah. Arif, jangan khawatir, sayang. Kamu tetap yang paling penting. Tapi aku juga nggak bisa ngebiarin nenek begitu saja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku bantuin semampunya. Indah hanya mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada rasa sedikit kesal yang tak terucap. Sementara itu, Nenek Tuti yang melihat interaksi itu hanya tersenyum kecil, mengingat betapa baiknya Arif terhadapnya. Nenek Tuti, Indah, kamu tuh beruntung punya suami seperti Arif. Dia tuh laki-laki yang gak banyak bicara, tapi hatinya sangat baik. Indah tersenyum, meski sedikit canggung mendengar pujian itu. Indah, iya, aku tahu, Ma. Arif memang baik, tapi aku juga nggak mau sampai terlalu banyak ngorbanin waktu buat nenek. Arif, tenang aja, Indah. Aku pasti ada waktu buat kita berdua. Nenek ini kan perlu perhatian ekstra. Setelah makan malam selesai, Arif kembali membantu Nenek Tuti ke kamar tidur. Indah duduk sendiri di ruang tamu, memandangi suaminya yang sedang membantu ibunya. Malam itu, meskipun rumah terasa penuh dengan perhatian dan kasih sayang, ada sebuah jarak yang mulai terasa antara Arif dan Indah. Namun, Arif tak sadar bahwa kesetiaannya terhadap Nenek Tuti malah mulai menumbuhkan perasaan yang lebih dalam, bukan hanya terhadap Nenek Tuti sebagai ibu mertua, tetapi juga sesuatu yang lebih rumit. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Arif dan Indah mulai merasakan ketegangan yang tak terlihat.
Indah semakin merasa terpinggirkan oleh kesetiaan Arif pada ibu mertuanya, Nenek Tuti. Di sisi lain, Arif merasa bahwa merawat Nenek Tuti adalah tanggung jawabnya yang harus dilakukan dengan tulus. Suatu malam, setelah pulang kerja, Indah melihat Arif sedang menyiapkan obat untuk Nenek Tuti. Indah, Arif, kok kamu nggak pernah capek sih? Setiap hari ngurusin nenek. Arif, nggak apa-apa, sayang. Aku senang bisa bantu nenek. Lagi pula, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan kita. Indah duduk di meja makan, mencoba menyembunyikan perasaannya yang sedikit kesal. Indah, iya, aku tahu, tapi aku juga butuh perhatian kamu, Arif. Kita kan udah lama nggak punya waktu bareng. Arif, aku janji, kita nanti ada waktu bareng. Tapi nenek juga butuh aku, Indah. Indah menarik napas panjang, merasa frustrasi, tapi mencoba untuk bersabar. Indah, aku ngerti kok, cuma kadang-kadang aku ngerasa kayak nggak penting. Kamu lebih sering bareng nenek daripada sama aku. Arif terdiam sejenak, mencoba memahami perasaan Indah. Arif, nggak gitu, sayang. Aku cuma nggak mau nenek kesepian. Kamu nggak tahu betapa susahnya buat nenek sendirian. Indah hanya mengangguk, meskipun hatinya mulai terasa berat. Ia merasa Arif semakin jauh, meskipun suaminya selalu mengatakan bahwa ia yang paling penting. Beberapa hari kemudian, saat Indah pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan, Arif tetap melanjutkan kebiasaannya merawat Nenek Tuti. Namun, di malam hari, suasana berubah ketika Nenek Tuti mengundang Arif untuk duduk bersamanya. Nenek Tuti, Arif, duduklah di sini sebentar. Nenek mau bicara. Arif duduk di samping Nenek Tuti yang sedang duduk di kursi roda. Arif, ada apa, Nenek? Nenek Tuti, kamu tuh baik banget, Arif. Nenek nggak tahu apa yang harus Nenek bilang. Nenek merasa sangat dihargai, tapi kadang-kadang Nenek merasa ada yang lebih dari itu. Arif bingung, merasa canggung dengan percakapan yang mulai berubah arah. Arif, maksud Nenek gimana? Nenek Tuti, Nenek sudah tua, Arif. Tapi, ada sesuatu dalam hatiku yang membuat Nenek merasa lebih dekat denganmu. Kamu bukan hanya menantu, kamu seperti anak sendiri. Arif terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa tidak nyaman, tetapi tetap mencoba menjaga perasaan Nenek Tuti. Arif, Nenek, aku hanya ingin membantu. Jangan khawatir, aku nggak ingin membuat Nenek merasa canggung. Nenek Tuti, Nenek nggak merasa canggung, Arif. Nenek justru merasa tenang. Kamu nggak tahu betapa berharganya perhatianmu. Arif semakin merasa bingung. Ia tahu bahwa ia hanya ingin membantu, namun perasaan yang ditunjukkan oleh Nenek Tuti mulai membuatnya merasa tidak enak. Dia berusaha mengalihkan perhatian. Arif, ayo, Nenek, tidur saja. Besok kita obatin lagi ya. Nenek Tuti, iya, Arif. Terima kasih. Semoga kamu nggak merasa terbebani, ya. Arif tersenyum, meskipun hatinya mulai dilanda kebingungan. Dia merasa terjebak antara kewajiban sebagai menantu yang setia dan perasaan Nenek Tuti yang mulai berkembang. Malam itu, setelah menidurkan Nenek Tuti, Arif duduk sendiri di ruang tamu, merenung tentang apa yang terjadi. Sementara itu, di luar rumah, Indah mulai curiga. Meskipun dia merasa lelah dan sibuk dengan pekerjaan,
Hatinya merasa ada yang berbeda dengan sikap Arif belakangan ini. Sebuah perasaan aneh mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ada yang lebih dari sekadar hubungan antara Arif dan ibunya. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin merasa terjebak dalam dilema. Nenek Tuti semakin sering mencari perhatian, dan perasaan Arif terhadap ibu mertuanya mulai berubah. Ia mencoba tetap menjaga jarak, tetapi setiap kali Nenek Tuti menunjukkan kasih sayangnya, Arif merasa canggung namun juga tidak bisa menolaknya. Sementara itu, Indah mulai merasakan adanya perubahan yang sulit dijelaskan dalam hubungan mereka. Suatu malam, setelah Nenek Tuti tidur, Arif duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya. Tiba-tiba,